Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Perwakilan dari ungkapan yang tidak bisa menggambarkan berapa dan betapa besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bisanya alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahi ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, dan segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kondisi senang, kondisi sedih, kondisi gampang, kondisi sulit, tentu tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya inilah ungkapan yang memang dianjurkan dan benar, akan tetapi tidak cukup untuk bisa mengcover seluruh karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung karunia Allah, ya tentu tidak akan kehitung, tapi akan tercover dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Seluruh jadi karunia Allah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang jasmani dan yang rohani. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kita semuanya, jadi banyak kenikmatan dan kita syukuri dan kita gembira, kita rasakan, kita nikmati. Dan salah satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk bertemu dan untuk berkumpul, li tawdidi silatina, untuk mengokohkan komunikasi kita, wali talabi ilmi Allah azza wa jalla, untuk menuntut mengejar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah agenda bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berakhir kecuali yang mengakhiri adalah ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang hadir insyaallah fi mardatillah, dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Bahwa semuanya ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, alam semesta. Dan di dalam alam semesta ini anwa', ada banyak ragam makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dimni hadhil makhluqat, termasuk jadi bagian dari makhluk ini adalah yang disebut jinsul insan, yaitu jenis manusia, yang tadi sifat-sifatnya dibaca di dalam Al-Qur'anul Karim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini adalah sifat mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jadi proses penciptaannya juga disampaikan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi min dimni hadhil makhluqat, termasuk bagian dari jadi varian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah jinsul insan, jenisnya manusia. Wa in kana saghiran bin nisbati li ghairihi minal makhluqat, manusia ini meskipun termasuk makhluk yang kecil dibanding makhluk Allah yang lain, walakinnal insan ya'khudhu markazan, manusia ini mengambil posisi sentral dari seluruh idaratul alam ad-dunyawiyah, yaitu manajemen alam ini
secara keduniaan. Makanya bila manusia itu baik, maka alam ini akan baik. Bila manusia ini jelek, maka alam ini akan jelek dan rusak. Adhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat yang ke jadi 41. Jadi rusak dan baik yang ada di alam semesta ini ternyata sababur ra'isi, sebab utamanya adalah manusia. Wa in kana sigharu hajmihi wa jismihi, maka manusia itu meskipun kecil dibanding arasy Allah, dibanding kursi Allah, dibanding matahari, dibanding jadi al-kawakib, an-nujum, dan dibanding juga yang lainnya, tapi ternyata manusia itu mengambil posisi strategis di dalam kehidupan ini. La khalqul insani la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit dan lebih berat daripada penciptaan manusia, ya kan? Akan tetapi manusia kadang sering kurang menyadarinya. Sudah kecil tapi diberikan kemuliaan oleh Allah dan diberikan peran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh aku muliakan anak Adam dan aku beri tugas untuk mengelola jadi daratan dan lautan. Oh, besar sekali. Jadi ternyata kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kapling lah, sebutlah kapling. Jadi kapling manusia ini ternyata luar biasa. Urusan daratan, urusan kamu wahai manusia. Urusan lautan, urusan kamu wahai manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sering terjadi perebutan itu karena perebutan kapling. Ini kapling saya, ini kapling saya, ini kapling saya. Sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala manusia itu diberi kapling yang begitu luas, daratan dan lautan. Memang udara enggak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi intinya ketika bisa menertibkan dan mengelola daratan dan lautan ini dengan sebagaimana tentu tabiatnya alam semesta tadi, bahwa alam semesta itu adalah jadi tunduk kepada Allah, kemudian manusia adalah jadi salah satu makhluk Allah yang kemudian diberi posisi yang strategis, kemudian diberi kapling yang begitu luas, lalu kemudian dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa kenikmatan itu luar biasa, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sama, kalaulah seandainya manusianya ini pada baik, maka ternyata kembali lagi tidak usah diminta, berkat dari langit pun ikut turun, berkat dari bumi pun juga pada nyumber dan pada keluar, lalu semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Faya ajaban li amrin nas. Maka sebetulnya amat sangat mengagumkanlah urusan manusia ini. Urusan manusia sangat mengagumkan dan malaikat pun juga pada kagum kepada manusia meskipun sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berkumpul seperti ini, maka ternyata khuddamun nas, jadi pelayan manusia termasuk adalah para malaikat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadirin jamaatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sinopsis saya jadi untuk mengawali jadi pembicaraan ini. Bahwa kalau Islamnya alam semesta itu tidak diragukan lagi. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Alam semesta ini yatatamasak fima baina a'dha'iha. Jadi alam semesta ini sudah selalu rekat dan bagus di antara unsur-unsurnya. Tapi tentu kalau manusia belum tentu rekat dan bagus di antara jenis manusia itu sendiri. Padahal alam semesta sudah berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dan rekat antara satu dengan yang lainnya, maka tamasuku, jadi al-a'dha, akrabnya dan kokohnya, jadi dahan-dahan cabang-cabang ini, maka akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Jadi begitu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Jadi bahwa semua yang ada di langit telah jadi Islam dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama semua yang ada di bumi adalah telah menyatakan tunduk dan Islam kepada Allah, matahari, bulan, bintang, gunung, lalu kemudian pohon-pohonan, ini surat Al-Hajj ayat yang ke-18, surat 22. Dan banyak manusia juga telah menyatakan jadi ketundukannya kepada Allah, tapi sebagian manusia yang lain ngeyel, jadi tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islamnya alam semesta selain manusia lebih hebat daripada Islamnya manusia. Karena manusia tidak keseluruhan dan ada yang ngeyel dan ada yang tidak mau. Nah, disinilah letaknya. Jadi peran kehidupan ini, maka alhamdulillahirabbil alamin, satu ada yang namanya sunnatu ad-dawaron, sunnah jadi perguliran, ada yang datang, ada yang pergi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi sebelum kita ada generasi-generasi yang telah meninggalkan kita, dan bahkan di dalam hadis yaitu umat atau umat manusia ini semuanya terdiri dari 70 generasi, dan kita menjadi generasi yang ke-70, itu pun yang ada di paling ujung, yaitu ujung 70 generasi itu. Jadi ujung dari generasi ke-70. Ini penghujungnya. Jadi bukan generasi ke-70 karena generasi, jadi yang ke-70 itu dimulai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Di saat aku diutus oleh Allah, dengan hari kiamat itu tinggal segini ini. Nah, kita sudah berjalan menapaki generasi ini 1400 tahun 40-an yang lalu. Berarti kita juga berada di penghujung generasi yang ke-70. Mungkin di belakang kita masih ada berapa orang lagi atau berapa tahun lagi, tapi tidak akan keluar dari generasi yang ke-70 ini, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada namanya sunnatud dawaron. Sunat berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada datang, ada pergi. Ada memulai, ada mengakhiri, ya kan? Ya, jadi yang tidak mengenal awal dan akhir cuman Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya kan? Surat Al-Hadid ayat yang berapa? Yang ketiga, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Allah yang maha awal, tidak ada sebelumnya sesuatu, dan Allah yang maha akhir, tidak ada akhirnya sesuatu. Allah yang maha zahir, tidak ada
di atasnya sesuatu, Allah yang maha batin tidak ada di bawahnya sesuatu. Tafsir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, selagi yang namanya makhlukat, selagi yang namanya manusia, selagi yang namanya adalah jadi al-a'mal, maka akan kena yang disebut sunnatud dawaron, yaitu hukum perputaran. Jadi ada datang, ada pergi, ada pembukaan, ada penutupan, ada penutupan, ada pembukaan. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi maka tidak pernah akan kamu dapatkan kepada hukum dawaron ini suatu jadi perubahan dan pergeseran, pasti itu akan terjadi. Dan kemudian masa lalu itu menjadi sebuah sejarah, kenangan Adam alaihi salatu wassalam, kenangan Nuh. Jadi alaihi salatu wassalam tentu ada yang banyak bisa dikenang, ada yang mudah lupa dan berarti tidak dikenang. Misalnya kayak Nabi Idris itu ya dikenangnya adalah mungkin sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam ada proses penciptaan, ada pergulatan dengan iblis, ya kan, ada diturunkan di dunia. Nabi Nuh ada banjir bandang dan seterusnya. Jadi masa lalu adalah menjadi sebuah sejarah, menjadi sebuah kenangan dan menjadi sebuah pelajaran, ya kan gitu. Kemudian Ramadan yang meskipun baru berlalu itu pun juga menjadi sebuah sejarah, menjadi sebuah kenangan dan menjadi sebuah pelajaran. Ada orang-orang yang bisa membuat sesuatu itu artinya lebih kuat untuk bisa dikenang, dan ada yang terus lupa. Nah, yang begini ini jadi termasuk sarana untuk bisa mudah dikenang juga. Nah, jadi tapi termasuk tanda kiamat juga. Jadi luar biasa. Jadi ini termasuk sarana yang penting untuk mengingatkan. Jadi kita Ramadan kemarin jadi prestasi kita ini. Memang masih ada buktinya, masih itu ada, ya kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan itu, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Itu adalah rekaman. Iqra kitabak itu adalah rekaman. Jadi kegiatan setiap manusia, likulli yaumin safhah. Setiap hari ada satu lembar. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar yang terakhir sampai ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada begitu. Yang ada adalah idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, atau idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai lembaran jadi terakhir, maka ini adalah sebuah sejarah, sebuah kenangan. Lalu kemudian dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca rapotmu, baca bukumu, cukuplah kamu jadi tahu sendiri, karena pasti akan mengetahui ternyata Ramadan yang kemarin begini, Ramadan yang sebelumnya begini, Ramadan yang sebelumnya begini, dan seterusnya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Jadi rekaman, catatan ini akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai merekam masa lalunya itu adalah orang yang akan berpeluang besar menciptakan kesuksesan hari berikutnya. Karena la yaldaghul mu'minu
fi juhrin marrataini. Haditsun sahih. Orang itu pada umumnya tidak mau terperosok rugi untuk yang kedua kali. Betul jemaah? Jadi tidak ada. Kemarin gimana bisnisnya di Ramadan? Waduh, rugi. Karena kacang medik saya ternyata jadi gagal proses. Nah kan gitu kan? Akhirnya menjadi rekaman yang hebat sekali. La yaldaghul mu'minu fi juhrin marrataini. Pada umumnya orang itu tidak mau gagal untuk yang kedua kali. Orang mukmin tentu harus yang hari esok lebih baik daripada hari yang kemarin dan tidak ada pilihan. Karena kalau sama toh sudah rugi tenaga dan rugi umur, rugi waktu. Jadi tidak ada, kalau mau infakin aja, kalau mau dagang ya harus ada untungnya. Itu namanya dagang. Tapi udah infak aja, ya udah infak itu namanya dagang sama Allah. Tapi kalau kita dagang jadi untuk mengambil untung dunia, ya harus ada untungnya. Dan untung itu adalah selisih harga beli dengan harga jual. Nah, masih ditambah juga ongkos-ongkosnya. Maka kemudian harus ada untungnya. Orang mukmin yang produktif tidak ada pilihan. Yang ada adalah hari esok lebih baik daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan jadi tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dengan modal rekaman yang ada, dengan modal catatan yang ada. Jadi direkam itu siapa yang ngisi ada, programnya ada, berapa yang hadir, berapa materinya apa. Ternyata bisa diinventarisir, materi ini tidak terlalu penting. Kemarin penting tapi sekarang tidak penting. Misalnya begitu. Orang ini kayaknya tidak penting juga, ya kan gitu kan? Mungkin lalu kemudian jumlah segini ini harus jadi diminit yang baik dan harus ditingkatkan. Maka jadi Ramadan yang lalu dan khususnya yang paling dekat itu adalah akan menjadi salah satu referensi penting untuk menciptakan kesuksesan hari esok. Amin ya rabbal alamin. Selamat sukses al-iman, begitu ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam menyusun juga jadi syakhsiyatun nas, kepribadian bangsa. Jadi kalau orang lain juga mencanangkan kita harus merevolusi mental, sebetulnya mau ngapain sih? Ada kegiatan yang begini ini sebetulnya adalah tarkib syakhsiyatin nas. Artinya akan menyusun kepribadian bangsa. Bagaimana bisa melalui kegiatan kita ini tercipta masyarakat yang bagus, yang dimulai dari tentu masalah-masalah ibadah mahdhah, pemahamannya dan seterusnya, lalu kemudian menjadi makhluk Allah yang tadi yang separuh itu masih belum tertata dengan baik. Kalau alam semesta tidak diragukan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala selain manusia. Kalau manusia separuhnya masih diragukan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Separuh manusia masuk surga dan separuh manusia masuk neraka. Wal'iyadu billah. Dan mudah-mudahan tentu kita adalah termasuk min al jannah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya memang jadi ada istilah yang namanya pembukaan dan kembali. Saya yakin ini adalah melanjutkan, karena satu memang tabiatul ilmi, tabiat ilmu pengetahuan itu kalau tidak dijaga pasti hilang. Hafalanmu gimana? Agak hilang ini karena sudah jadi 2 pekan setelah lebaran ini kayaknya belum diulangin, maka agak hilang. Tabiatul ilmi
Tabiat ilmu pengetahuan itu harus diulang dan harus dijaga. Jadi harga penjagaan ini kadang lebih mahal daripada harga modal jamaah. Di rumahmu ada apaan sih? Sebetulnya sih tidak apa-apa, tapi bayar satpamnya lebih mahal jamaah dimuliakan Allah. Jadi mengawal dan menjaga aset ya kan atau capaian sesuatu ini kadang lebih mahal daripada jadi ongkosnya. Ini penjagaan, pengawalan iman, pengawalan ilmu pengetahuan. Lalu kebaikan-kebaikan ini kalau tidak juga diulang dan juga tidak dilanjutkan, maka dia akan tergerogoti oleh waktu dan juga oleh mungkin debu dan dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim. Jadi ada orang beli handphone baru, langsung kemudian diletakkan di tempatnya yang bagus. Setiap mau dipakai, oh sayang masih baru. Sayang masih baru, tahu-tahu terlepas 3 tahun belum pernah dipakai. Lalu dia cerita, HP saya masih baru. Ternyata sudah nggak bisa dipakai karena di pasaran sudah tidak ada. Yaitu sudah menjadi barang antik. Lalu kemudian mau dinaikkan jadi OS-nya juga sudah nggak bisa jamaah. Jadi barang itu kalau tidak dilanjutkan dan tidak dibuka dan tidak dipakai, maka kemudian secara otomatis dia akan kemakan oleh waktu, kemakan oleh ini. Itu yang dalam ilmu ekonomi ada yang disebut hukum penyusutan. Jadi ketika diletakkan begitu saja, tahu-tahu sudah tidak ada manfaatnya karena sudah ketinggalan model, ketinggalan informasi, ketinggalan semuanya. Maka tabiatul ilmi, tabiatul amal itu harus ada yang disebut al-istimrariyah, kontinuitas. Ahlan wa sahlan Majlisul Iman, kita membuka dan melanjutkan capaian-capaian yang ada ini supaya yang telah berlalu adalah tambah tasbit, kemudian yang baru menambahkan sesuatu yang belum dikaji dan belum juga dibuka-buka. Masih ada 70% khazanah ilmu keislaman yang belum dikaji oleh umat Islam. Sudah mau kiamat tapi 70% khazanah ilmu keislaman itu belum dibuka. Tidak cukup waktu untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalaulah semua makhluk Allah yang kelihatan tidak kelihatan dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti ternyata kemudian memohon kepada Allah dengan seluruh kebutuhannya, ternyata tidak akan mengurangi kekuasaan Allah dan kekayaan Allah sedikit pun, kecuali sebatas mencelupkan jarum ke dalam air lautan. Bagaimana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya 7 samudra itu semua airnya dipakai tinta, nulis semuanya, sekarang jadi sudah tidak musim nulis, musim ngerekam, sama musim ngopi, sama musim transfer WA, transfer ini, sudah tidak ada yang nulis. Luar biasa. Kalau seandainya jadi air 7 samudra dijadikan tinta, lalu kemudian seluruh benda padat yang ada di bumi ini dijadikan penanya, lalu dipakai terus untuk menulis, mencatat ilmu Allah Subhanahu wa taala, lalu semuanya habis, dihadirkan segitu lagi, maka tidak pernah akan berkurang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas ilmu ada ilmu. Mudah-mudahan keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Iman insyaallah diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunyawiyan wa ukhrawiyan, yaitu secara duniawi dan secara ukhrawi, dan kenikmatan capaiannya bisa dirasakan oleh masyarakat sekeliling
dan semakin luas amin ya rabbal alamin. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mari bekerja karena pekerjaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mencintai dan bangga dan bergembira kalau melihat hambanya dalam keadaan bekerja. Wa rasuluhu, dan juga Rasulullah selalu diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya semuanya sedang bekerja. Rasulullah itu sedikit jamaah sallallahu alaihi wasallam bahwa maha tahu Allah, maha besar Allah, kadang menangis, kadang tersenyum. Karena setiap umatnya yang membaca sholawat dan memberikan salam itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama juga umatnya yang sedang maksiat itu juga disampaikan oleh Allah. Gimana membayangkannya? Jadi Rasulullah kadang sangat gembira dan kadang sangat sedih. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita juga selalu sangat mendambakan produktivitas dan manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi manusia itu sehebat apapun, kalau mendapat manfaat itu biasanya tetap senang-senang aja. Makanya mari kita dengan al-iman kita ciptakan kesuksesan dan kita ciptakan manfaat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh sekeliling kita, dan semakin luas yang bisa menikmati semakin berpahala dan semakin besar juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebetulnya inti yang bisa saya haturkan sebagai mungkin kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang kemarin ada sisipan dan selipan ibadah besar, yaitu di bulan Ramadan. Lalu kemudian salah satu natijah intinya bulan Ramadan adalah kita dalam kondisi prima, yaitu fitrah bersih, maka intilak kita akan jauh lebih siap dan lebih kuat daripada orang kalau punya beban-beban masa lalu, punya dosa, punya beban masa lalu. Akhirnya ketika mau berbuat itu ingat masa lalu, kayaknya kagak enak ini, nah kan gitu. Tapi ketika prima, fitri, memulai set, maka intilaknya itu luar biasa untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya aturkan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Dan selebihnya mungkin dicukupkan dulu, ya kan. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf, dan bukan permasalahan dalam suasana Idul Fitri juga sebetulnya, karena saling memaafkan itu kapan saja, dan sighotnya di antara di dalam Al-Qur'an itu wal 'afina 'anin nas, menggunakan jadi isim fa'il. Isim fa'il itu terus mustamir, kapan saja sebetulnya kita ketika ada sesuatu itu langsung membuka dada kita jadi untuk saling memaafkan, apalagi dalam kesempatan memang musimnya, maka mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.